Itu sih ya. Asik kan? Belum coba dicek itu sudah benar belum ya PPT yang saya itu sampai bawah sudah selesai belum PPT-nya? Terus. Oh iya. Asa anak yang apa kembar? Asa am kembar. Asa putri yang ditukar. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan isu-isu dalam psikologi klinis. Yang pertama itu ada kontroversi dalam praktiknya psikologi klinis. Apa sih biasanya kontroversinya kalau praktek dalam psikologi klinis? Sekarang ini itu banyak psikolog klinis dia itu yang memberikan resep obat kepada kliennya. Nah, menurut kalian nih bedanya psikolog klinis dan psikiater itu apa sih? Prima saya. Izin menjawab Ibu. Kalau psikiatri kan S1-nya dari kedokteran. Jadi memang dasarnya dari obat dan lain-lain. Kalau psikolog klinis kan dari psikologi jadi lebih ke terapi gitu. Menurut saya seperti itu dulu. Ini. Oke, terima kasih. Berharga dah tuh. Iya, sama jadi kuliah. membedakan antara psikolog klinis dan juga psikiater. Kalau misalnya kita ngomongin di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit kan biasanya untuk yang klinik jiwanya ada psikolog klinis dan juga ada psikiater. Yang membedakan adalah kalau psikiater mereka ini bisa memberikan resep atau memberikan obat. Tapi ketika psikolog klinis mereka ini lebih kayak memberikan terapi atau konseling saja, tidak diperbolehkan untuk memberikan resep atau obat. Dan sampai detik ini pun itu juga memang masih berlaku seperti itu. Jadi untuk psikolog ini tidak boleh memberikan resep. Nah, tapi ada beberapa tahun terakhir itu psikolog klinis itu secara aktif mereka memberikan namanya resep untuk kliennya. Dan hal inilah yang menjadikan perdebatan. Perdebatannya apa? Sebenarnya itu ada positifnya ketika psikolog ini bisa memberikan resep, dan ada juga yang menganggap bahwa itu sebenarnya belum pantas buat dilakukan sama psikolog klinis. Masuk di slide keempat ulum. Di sini menurut pemeran alasan kenapa psikolog klinis itu bisa untuk menulis resep. Yang pertama karena kurangnya psikiater. Oh ya, ini waktunya kan tinggal 5 menit 21 detik. Minta tolong sekalian disiapkan untuk linknya ya, link yang baru. Atau mau pakai link yang ini kalau misalkan bisa nggak apa-apa. Iya Bu, nanti saya siapkan. Oke. Nah, ini yang pertama karena kurangnya psikiater. Jadi di daerah-daerah tertentu atau di pelosok itu tidak semuanya ada yang namanya psikiater. Biasanya ada psikolog tapi tidak ada psikiaternya. Nah, kalau misalkan nih klien ini datang ke psikolog dan dia memang membutuhkan obat, tapi di daerah situ tidak ada psikiater, apakah klien ini harus menempuh perjalanan yang misalnya dia dari pelosok harus ke kota besar dulu untuk menemukan psikiater? Nah, ketika memang itu adalah urgent, terus bagaimana solusinya? Itu kan yang harus perlu dipikirkan lagi. Terus setelah itu, psikolog klinis, dia ini tuh lebih ahli dibandingkan dokter umum. Dalam artian seperti ini, ada itu dokter umum yang memberikan resep ke pasien dengan arah diagnosisnya itu terkait dengan gangguan mental, dengan gangguan jiwanya kayak gitu, bukan permasalahan penyakit secara umum ya, bukan demam, bukan misalnya diare atau penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh dokter umum.
Nah, seharusnya ketika ada permasalahan seperti itu, yang berhak memberikan itu hanya psikiater atau psikolog klinis gitu kan ya. Karena apa? Karena dokter umum mereka ini tidak mempelajari terkait dengan kejiwaan manusia. Yang dia pelajari hanya anatominya, ya kan? Nah, sedangkan kalau dia mau belajar terkait dengan jiwa, berarti kan dia harus ambil yang spesialisnya kejiwaan, yaitu nanti jadinya psikiater. Nah, kalau psikolog klinis, dia ini kan jauh lebih paham terkait dengan kejiwaan seseorang. Berarti seharusnya dia jauh lebih berhak untuk memberikan resep obat dibandingkan dengan dokter umum. Ini kalau kita ngomongin masalah kejiwaan loh ya. Kalau misalkan terkait dengan penyakit secara umum kayak tadi panas ataupun diare, ya pasti yang jelas itu dokter umum yang lebih berhak. Psikolog klinis ya dia nggak tahu apa-apa. Tapi ketika itu berhubungan dengan kejiwaan seseorang, dengan mental seseorang, berarti kan psikolog klinis yang dia jauh lebih tahu banyak gitu. Ini tapi ada yang kayak dokter umum itu, mereka itu juga sudah memberikan resep, kayak misalnya meresepkan obat penenang seperti itu. Terus yang alasan ketiga itu adalah kenyamanan klien. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yang kurangnya psikiater. Jadi ketika memang kliennya ini ada di daerah pelosok yang tidak ada psikiaternya, apakah dia harus menempuh jarak jauh lagi untuk ke psikiater? Dan terus kalau misalkan nih dia setelah dari psikolog, habis itu karena psikolog tidak bisa memberikan resep, dia harus ke psikiater terlebih dahulu. Berarti klien ini kan harus mengeluarkan uang lagi untuk untuk dapat resepnya itu, berarti kan dia harus mengeluarkan uang lagi. Nah ini kan bikin klien itu nggak nyaman, makanya kadang-kadang kayak nggak mau periksa karena apa ya, karena biaya yang mahal. Tuh. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan identifikasi psikolog klinis. Seperti yang kalian ketahui bahwa psikolog klinis mereka ini biasanya penanganannya dengan menggunakan terapi dan juga konseling. Nah, sedangkan ada yang namanya konselor dan juga ada yang namanya terapis. Yang mereka ini mendapatkan gelar konselor dan juga terapis itu dari bukan dari pendidikan ya, bukan dari pendidikan seperti psikolog yang nanti dia kuliah terus dia dapat gelar psikolog seperti itu, tapi dia ini kan dapatnya dari kayak apa sih dibilangnya, kayak pelatihan gitu kan. Ada yang pelatihan, nanti dia dapat sebutan sebagai konselor, nanti dapat sebutan sebagai terapis. Itu kan memang ada. Sebentar saya hentikan dulu karena kurang dari 1 menit waktunya, nanti pasti akan mati. Kita langsung pindah ke link yang baru atau gimana Ulung? Nah, kalau misalnya lewat Google Meet gimana Bu? Boleh, terserah aja. Atau tetap di Zoom? Oh iya Bu, ya habis ini dibikinkan. Ya. Oke. Berarti ini live dulu ya. Ini soalnya sudah mau habis nih waktunya. Oke, langsung aja dimatikan dulu Ulung. Ya. Oke.